Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Perang antara Hamas, kelompok faksi Palestina, terhadap Israel masih berlangsung. Serangan tersebut menjadi catatan sejarah baru, di tengah sejarah panjang konflik pertanahan antara sengketa kedua wilayah tersebut. Konflik Israel-Palestina telah merenggut banyak nyawa dan membuat jutaan orang mengungsi. Siapa yang memulai perang? Berikut sejarah konflik antara Palestina dan Israel. Deklarasi Balfour 1917, pendirian Rumah Nasional Yahudi. Pada tanggal 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Arthur Balfour, menulis surat kepada Lionel Walter Rothschild, seorang tokoh komunitas Yahudi Inggris. Surat itu dikenal dengan sebutan Deklarasi Balfour. Isi surat tersebut memberikan dampak guncangan besar terhadap Palestina, yang masih terasa hingga saat ini. Di mana, isi perjanjian dalam surat mengikat pemerintah Inggris untuk mendirikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina, serta memfasilitasi pencapaian tujuan itu. Mandat Inggris dibentuk pada tahun 1923 dan berlangsung sampai tahun 1948. Selama periode itu, Inggris telah memfasilitasi migrasi orang Yahudi, banyak penduduk baru yang melarikan diri dari Nazisme di Eropa. Namun, warga Palestina khawatir dengan perubahan demografi negara mereka, serta penyitaan tanah merdeka oleh Inggris untuk diserahkan ke pemukim Yahudi. Pemberontakan Arab tahun 1930-an. Ketegangan yang terus meningkat menyebabkan pemberontakan Arab, yang berlangsung dari tahun 1936 sampai 1939. Pada April 1936, Komite Nasional Arab meminta warga Palestina untuk melancarkan pemogokan umum. Pemogokan umum dilakukan dengan menahan pembayaran pajak dan memboikot produk-produk Yahudi. Hal ini dilakukan untuk memprotes kolonialisme Inggris dan akibat meningkatnya imigrasi Yahudi. Aksi tersebut berlangsung 6 bulan dan ditindas secara brutal oleh Inggris, dengan melancarkan kampanye penangkapan massal dan melakukan penghancuran, sebuah praktik yang terus diterapkan Israel terhadap warga Palestina hingga saat ini. Fase kedua pemberontakan terjadi pada akhir tahun 1937 yang dipimpin oleh Gerakan Perlawanan Petani Palestina. Mereka menargetkan kekuatan Inggris dan kolonialisme. Pada paruh kedua di 1939, Inggris telah mengerahkan sekitar 30.000 tentaranya di Palestina. Desa-desa dibom melalui udara, jam malam diberlakukan, rumah-rumah dihancurkan, serta penahanan administratif hingga pembunuhan massal tersebar luas. Di saat bersamaan, Inggris juga berkolaborasi dengan komunitas pemukim Yahudi dengan membentuk kelompok bersenjata dan pasukan kontra pemberontakan yang terdiri dari para pejuang Yahudi yang disebut Pasukan Malam Khusus, yang dipimpin Inggris. Keputusan PBB tahun 1947. Di tahun 1947, populasi Yahudi telah membengkak menjadi 33% di Palestina, dan mereka hanya memiliki 6% tanah. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, mengadopsi Resolusi 181 dengan menyerukan pembagian Palestina menjadi negara-negara Arab dan Yahudi. Banyak yang beranggapan bahwa titik konflik awal Palestina dan Israel yaitu akibat keputusan PBB pada tahun 1947. Kala itu, PBB membagi wilayah Palestina dalam mandat Inggris menjadi dua negara, yakni satu negara Yahudi, dan satu negara Arab menyusul kehancuran sebagian besar warga Yahudi Eropa dalam Holocaust. Dalam hal ini, Palestina menolak rencana tersebut karena rencana itu akan memberikan sekitar 55% wilayah Palestina kepada negara Yahudi, termasuk sebagian besar wilayah pesisir yang subur. Kala itu warga Palestina memiliki 94% wilayah bersejarah Palestina sekaligus mencakup 67% populasinya. Baik Palestina maupun negara-negara Arab tidak menerima pendirian Israel modern. Pertempuran antara kelompok bersenjata Yahudi, beberapa di antaranya dianggap Inggris sebagai organisasi teroris, dan pejuang Palestina meningkat. Hal ini juga membuat tentara Mesir, Irak, Transjordania, dan Suriah menyerang, setelah Israel mendeklarasikan kemerdekaan pada Mei 1948. Perjanjian gencatan senjata pada tahun 1949, menetapkan perbatasan baru secara de facto dengan memberi negara Yahudi tersebut lebih banyak wilayah, dibandingkan dengan diberikan berdasarkan rencana pembagian PBB. Pembersihan etnis Palestina, Nakba, tahun 1948. Sebelum mandat Inggris berakhir pada 14 Mei 1948, para militer Zionis sudah memulai operasi militer untuk menghancurkan wilayah Palestina, demi memperluas perbatasan negara Zionis yang akan lahir. Pada April 1948, lebih dari 100 laki-laki, wanita dan anak-anak Palestina dibunuh di desa Deir Yassin yang ada di pinggiran Yerusalem.
Tindakan itu menentukan jalannya operasi selanjutnya, dan dari tahun 1947 sampai 1949, telah lebih dari 500 desa dan kota-kota di Palestina dihancurkan. Peristiwa tersebut itu disebut sebagai Nakba atau berarti bencana dalam bahasa Arab. Aksi tersebut diperkirakan telah menewaskan 15.000 warga Palestina, termasuk dalam puluhan pembantaian. Gerakan Zionis berhasil menguasai 78% wilayah bersejarah Palestina. Kemudian 22% sisa wilayahnya dibagi menjadi wilayah yang sekarang menjadi tepi barat, diduduki jalur Gaza yang terkepung. Alhasil, diperkirakan ada 750.000 warga Palestina yang harus meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke negara tetangga, seperti Yordania, Suriah, Mesir, dan Lebanon. Berdirinya Israel. Pada 15 Mei 1945, Israel mendeklarasikan pendiriannya. Dari sini, membuat konflik pun semakin memuncak. Besoknya, terjadi Perang Arab Israel pertama dimulai dan pertempuran itu berakhir pada Januari 1949. Pertempuran berakhir setelah gencatan senjata antara Israel dengan Mesir, Suriah, Lebanon, dan Yordania. Keadaan setelah peristiwa Nakba. Ada sekitar 50.000 warga Palestina tetap tinggal di negara Israel yang baru dibentuk. Namun mereka hidup di bawah pendudukan militer dan bahkan dikontrol ketat selama hampir 20 tahun, sebelum mereka akhirnya diberikan kewarganegaraan Israel. Pada 1950, Yordania memulai pemerintahan administratifnya atas tepi barat dan Mesir mengambil alih jalur Gaza. Di tahun 1964, Palestine Liberation Organization dibentuk. Dilanjutkan dengan pendirian partai politik Fatah setahun kemudian. Perang 6 Hari, Naksa. Pada 5 Juni 1967, selama Perang 6 Hari melawan koalisi tentara Arab, Israel berhasil menduduki sisa wilayah bersejarah Palestina, yang diantaranya jalur Gaza, tepi barat, Yerusalem Timur, dataran tinggi Golan Suriah, serta semenanjung Sinai Mesir. Hal itu pun menyebabkan perpindahan paksa kedua bagi warga Palestina. Peristiwa ini berarti kemunduran, atau dalam bahasa Arab disebut Naksa. Pada Desember 1967, Front Populer Marxist-Leninis untuk Pembebasan Palestina pun dibentuk. Pada dekade berikutnya, ada serangkaian serangan yang dilakukan kelompok sayap kiri. Hal ini menarik perhatian dunia terhadap penderitaan rakyat Palestina. Pembangunan pemukiman pun dimulai di tepi barat dan jalur Gaza. Di sini, ada sistem 2 tingkat yang diciptakan, di mana pemukim Yahudi diberikan semua hak dan keistimewaan sebagai warga negara Israel, sementara warga Palestina harus hidup di bawah pendudukan militer yang melarang segala bentuk ekspresi sipil atau politik. Intifada pertama tahun 1987 hingga 1993 dan berdirinya Hamas. Intifada berarti perlawanan. Intifada Palestina pertama dilakukan di jalur Gaza pada bulan Desember 1987. Tepatnya setelah 4 warga Palestina tewas akibat truk Israel yang bertabrakan dengan 2 van yang membawa pekerja Palestina. Protes menyebar dengan cepat ke tepi barat. Kala itu pemuda Palestina melemparkan batu ke tank serta tentara Israel. Hal itu juga yang menjadi alasan berdirinya gerakan Hamas, cabang dari Ikhwanul Muslimin yang terlibat dalam perlawanan bersenjata melawan Israel. Utamanya, intifada dilakukan oleh kaum muda dan diarahkan oleh Unified National Leadership of the Uprising, yaitu koalisi faksi politik Palestina yang berkomitmen untuk membangun kemerdekaan Palestina dan mengusir pendudukan Israel. Memasuki tahun 1988, Liga Arab mengakui Palestine Liberation Organization sebagai satu-satunya perwakilan masyarakat Palestina. Dalam hal ini, intifada ditandai dengan mobilisasi rakyat, protes masyarakat, pembangkangan sipil, pemogokan, dan kerjasama komunal. Menurut Organisasi Hak Asasi Manusia Israel B'Tselem, ada sekitar 1.070 warga Palestina yang dibunuh oleh pasukan Israel selama intifada. Dari jumlah tersebut termasuk 237 anak-anak dan lebih dari 175.000 rakyat Palestina yang ditangkap. Peristiwa intifada juga senantiasa mendorong komunitas internasional untuk mencari solusi atas konflik tersebut. Perjanjian Oslo dan Otoritas Palestina. Akhir intifada ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Oslo pada tahun 1993, yang dibarengi pembentukan Palestinian Authority, PA. PA adalah sebuah pemerintahan sementara yang diberikan pemerintahan mandiri terbatas di wilayah tepi barat dan jalur Gaza. Palestine Liberation Organization mengakui Israel berdasarkan solusi 2 negara dan menandatangani perjanjian yang memberi Israel kendali atas 60% tepi barat. Pada tahun 1995, pagar elektronik dan tembok beton di sekitar jalur Gaza dibangun oleh Israel. Pembuatan pagar dan tembok itu bertujuan untuk menghentikan interaksi antara wilayah Palestina yang terpecah.
Intifada kedua tahun 2000. Intifada kedua terjadi pada 28 September 2000, saat pemimpin oposisi Likud Ariel Sharon melakukan kunjungan provokatif ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Ribuan pasukan keamanan pun dikerahkan di sekitar kota tua Yerusalem. Insiden tersebut memicu meluasnya pemberontakan bersenjata. Selama Intifada, Israel membuat kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap perekonomian dan infrastruktur Palestina. Saat itu juga Israel berhasil menduduki kembali wilayah yang diperintah oleh otoritas Palestina. Alhasil, ruang bagi rakyat Palestina semakin berkurang. Perpecahan Palestina dan blokade Gaza. Gaza adalah sebidang tanah sempit yang diambil antara Israel dan Laut Mediterania, yang berbatasan dengan Mesir di bagian selatan. Dengan panjang hanya 41 km dan lebar 10 km, wilayah ini dihuni lebih dari 2 juta penduduk, menjadikannya sebagai salah satu tempat terpadat di dunia. Di tahun 2004, Yasser Arafat, pemimpin Palestine Liberation Organization meninggal. Setahun kemudian, untuk pertama kalinya rakyat Palestina memberikan suaranya dalam pemilihan umum. Di tahun 2006, Hamas memenangkan pemilihan Palestina, sebagian karena reaksi atas korupsi dan stagnasi politik dari Partai Fatah yang berkuasa. Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh menjadi Perdana Menteri. Namun, memburuknya hubungan antara Hamas dan Fatah menyebabkan kekerasan. Ada pecah perang saudara antara Fatah Hamas. Sehingga, kesepakatan untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional pun gagal. Saat itu, Hamas memimpin pengambil alihan Gaza dengan bersenjata, sedangkan Fatah terus mengendalikan otoritas Palestina di tepi barat. Sejak saat itu, pemilu tidak diadakan lagi. Perang tersebut berlangsung berbulan-bulan yang menewaskan ratusan warga Palestina. Hamas mengusir Fatah dari jalur Gaza, dan Fatah, partai utama otoritas Palestina, kembali menguasai sebagian wilayah tepi barat. Israel memberlakukan blokade darat, udara, hingga laut di jalur Gaza di tahun 2007. Mereka juga menuduh Hamas melakukan terorisme. Perang Jalur Gaza. Israel telah memberikan 4 serangan militer berkepanjangan di Gaza, yakni dari tahun 2008, 2012, 2014, dan 2021. Lancaran serangan itu pun telah menewaskan ribuan warga Palestina dan merusak puluhan ribu rumah, sekolah, dan gedung perkantoran. Tahun 2008, perang melibatkan penggunaan gas fosfor. Kemudian, pada tahun 2014, perang dalam kurun waktu 50 hari, Israel telah menewaskan 1.462 warga sipil dan hampir 500 anak-anak. Pada tahun 10 Mei 2021, Israel kembali meluncurkan serangan ke Masjid Al-Aqsa, yang dipicu oleh perebutan wilayah Yerusalem Timur tepatnya Sheikh Jarrah. Sekitar 11 hari perang, kedua negara menyepakati gencatan senjata dan gencatan senjata pun dimulai pada Jumat, 21 Mei 2021. Serangan Hamas ke Israel tahun 2023. Pada 7 Oktober lalu, Hamas menyerang Israel dengan menembakkan ribuan roket ke arah Israel. Ada sekitar 1.400 orang Israel tewas dan 4.562 lainnya terluka. Kemudian pasukan Israel pun menanggapinya dengan mendeklarasikan keadaan waspada perang. Serangan balasan Israel di jalur Gaza pun kini menjadikan konflik ini menjadi wilayah yang belum dipetakan. Setelah serangan Israel, pihak berwenang Palestina menyebut bahwa setidaknya 3.478 orang tewas dan 12.065 lainnya terluka di Gaza. Para pejabat pertahanan Israel membeberkan bahwa semua aliran makanan dan listrik ke Gaza akan diputus. Hal ini dilakukan sebagai persiapan untuk pengepungan total. Serangan-serangan itu telah menimbulkan perhatian baru dan memicu protes di seluruh dunia. Konflik ini pun akan menjadi tanda dimulainya babak baru di tahun-tahun mendatang. Itulah penjelasan tentang sejarah yang mendasari konflik antara Palestina dan Israel. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya dari Halo Edukasi.